Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini sekali lagi kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid ini. Itu semuanya semata-mata karena karunia dari Allah, kemudahan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Semoga apa yang sudah kita lakukan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Kita melanjutkan bacaan surah An-Nazi'at, surah yang ke-79 dalam urutan surah Al-Quran. Kita sampai pada ayat 34 dan akan kita kaji beberapa ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Maka apabila telah datang malapetaka yang sangat besar, pada hari itu teringatlah manusia apa yang telah dia kerjakan dan diperlihatkan jahim, neraka jahim kepada siapa yang melihat. Maka adapun yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguhnya neraka jahim adalah tempat tinggalnya. Pada ayat-ayat yang sudah kita kaji sebelumnya menjelaskan betapa kuasanya Allah yang pada intinya adalah Allah yang maha kuasa membangkitkan manusia setelah kematiannya. Bagi Allah tidak ada kesulitan sedikit pun untuk menghidupkan kembali manusia dari alam kuburnya atau dari kematiannya. Atas dasar kesimpulan yang sangat logis itu, ayat 34 sampai 39 ini menyatakan, maka apabila telah datang malapetaka yang mengatasi segala petaka yang luar biasa besarnya, yakni hari kebangkitan manusia setelah kematiannya. Pada hari itu akan teringat serta sadarlah setiap manusia tentang apa yang telah dia kerjakan, apakah sebuah kebaikan, kebajikan, amal-amal yang soleh, baik berupa ibadah-ibadah langsung kepada Allah seperti sholat
puasa, berdoa, dan lain-lain, atau ibadah-ibadah yang merupakan wujud hubungan sosial kita dengan sesama, kebaikan kita kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kebaikan kita kepada anak, sebagai tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarganya. Juga kebaikan-kebaikan kita sesama tetangga kanan kiri, kebaikan kita ketika kita bekerja di kantor, di sawah, atau di tempat kerja yang lain, semuanya akan teringat. Demikian juga apa-apa yang sudah kita lakukan yang merupakan sebuah kejelekan, karena kita tidak pernah tidak berbuat tidak baik. Siapapun tentu pernah melakukan sebuah kejelekan, sebuah dosa, baik dosa yang disengaja maupun yang karena keteledoran kita, karena ketidaksengajaan kita, ketidakhati-hatian kita menyebabkan apa yang kita lakukan bisa merugikan pada orang. Ada orang yang sudah hati-hati, tapi juga ada orang yang tidak hati-hati atau sembrono semaunya, sehingga mencelakakan orang lain karena kesembronoannya. Misalnya, ya kita berkendara melampaui batas kecepatan maksimal. Aturannya tidak boleh melebihi, kalau di kampung itu biasanya ada batas kecepatan 30 km per jam. Supaya kalau ada yang nyebrang mendadak, kita bisa mengerem, kita bisa mengendalikan kendaraan itu. Tapi kalau kecepatannya lebih dari itu, bisa jadi kemudian bisa menyebabkan kecelakaan yang merugikan pada diri kita, juga merugikan pada orang lain. Atau yang benar-benar sebuah dosa yang disengaja, bahkan dosa yang sudah dilakukan itu merupakan sebuah dosa yang orang merasa tidak pernah menyesal dengan dosa itu. Bahkan ada orang yang sudah berbuat dosa tapi dia membanggakan dosanya dengan bercerita kepada banyak orang, kalau kemarin saya sudah melakukan ini itu, dan rasanya sebagai sebuah kebanggaan. Dosa tapi bangga dengan dosanya, itu tentu jauh lebih besar dibanding dengan dosanya, dibanding orang yang sudah dosa tapi dia merasa malu kalau dosanya diketahui orang. Kalau orang aibnya sudah diketahui orang tapi dia tidak merasa malu, itu sudah sangat keterlaluan sekali. Karena itu tidak termasuk orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah ketika Allah memberikan kesempatan yang sangat besar kepada umat manusia ini untuk mendapatkan ampunan. Di antara yang tidak mendapatkan ampunan itu adalah orang-orang yang berdosa tapi dia menceritakan dosanya kepada orang lain. Para jamaah sekalian, ketika itu terjadilah pemisahan antara manusia yang taat dan yang durhaka. Setelah melalui proses yang panjang, setelah manusia dibangkitkan dari alam barzahnya, pada akhirnya manusia akan dipisahkan. Apakah ada sebagian yang menuju kepada kenikmatan Allah yaitu surga,
ada yang menuju pada tempat yang merupakan balasan atas kejelekan, yaitu neraka. Maka adapun orang yang melampaui batas seperti tadi, orang yang berdosa tapi dia tidak pernah menyesal, bahkan dia bangga dengan dosanya, termasuk orang yang sudah melampaui batas. Dan juga mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Orientasi hidupnya semata-mata hanya untuk dunia. Dia lupa bahwa kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Kehidupan dunia hanyalah sebentar, sementara. Sehingga kita sering mendengar orang menyebut urip nang donya ibarat mampir ngombe. Ya, karena orang minum itu ya hanya beberapa menit saja dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, kehidupan dunia, sekalipun usianya 100 tahun lebih, tapi dibandingkan di akhirat tidak ada bandingannya sama sekali. Apalagi yang usianya tidak panjang tapi tidak ada kebaikannya sama sekali. Maka orang yang paling baik adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tetapi diisi dengan ketaatan, diisi dengan ketakwaan, diisi dengan perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah ridho atas perbuatan itu. Itu adalah orang yang paling baik di antara yang lain. Dan sejelek-jelek orang adalah orang yang diberi umur panjang oleh Allah, tapi umur panjang itu hanya diisi dengan kejelekan-kejelekan. Tidak pernah ada kebaikannya. Semua yang dilakukan itu selalu tidak mendapatkan ridho Allah atau perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sehingga ketika dia kumpul sama orang pun, orang ini biasanya dijauhi, bahasa Jawanya disirii, ya. Sehingga kalau dia datang yang lain pergi. Itu salah satu tanda orang tidak baik. Kalau ketika sedang ada kumpul-kumpul, kemudian ada yang datang belakangan, ternyata yang lain kemudian pergi satu persatu. Itu artinya orang itu adalah orang yang tidak baik. Nah, seperti ketika Perdana Menteri Israel yang menyampaikan pidatonya di forum PBB, kemudian hampir semua orang yang ada di ruangan itu kemudian keluar menunjukkan sikapnya bahwa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel itu adalah suatu yang melanggar hukum, ya, melanggar hukum internasional, ya, sehingga mereka tidak mau, dan mereka bukan seorang Muslim yang keluar itu, tapi mereka juga orang-orang yang bukan Muslim. Apalagi yang Muslim, tentu mereka tidak akan pernah sependapat, tidak akan pernah menyetujui apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Israel. Kata atoma terambil dari kata toma yang berarti mengatasi. Segala sesuatu yang mengalahkan dan mengatasi lainnya dilukiskan dengan kata tersebut. Kata ini kemudian dipahami dalam arti petaka yang mengatasi segala petaka. Kata al-kubro yang mensifati menjadikan malapetaka dimaksud adalah puncak dari segala malapetaka dan tiada lagi puncak kesudahannya. Itulah hari kiamat. Hingga kiamat adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar, sebuah kejadian yang luar biasa yang tentu mengalahkan semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Karena ketika itu manusia sudah tidak lagi bisa melakukan aktivitas apapun. Sehingga ketika kematian datang itu juga disebut sebagai sebuah kiamat bagi orang itu. Ini
Tadi malam saya merawat jenazah tetangga di belakang rumah saya di Blok X yang wafat setelah beliau sakit beberapa lama. Ya. Artinya ketika beliau wafat, maka seluruh kesempatan untuk melakukan kebaikan sudah tidak ada lagi, kecuali kebaikan yang pernah dilakukan selama hidupnya yang akan menemani, yang akan menjadi kawan ketika nanti jenazah itu sudah masuk di liang lahatnya. Keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya yang akan menemaninya. Semua yang dia miliki akan dia tinggalkan, harta benda yang pernah dikumpulkan, yang pernah diusahakan, anak-anaknya, cucunya, dan semuanya akan meninggalkan tempat pemakaman itu. Karena itu kematian kemudian juga disebut sebagai kiamat kecil, karena orang sudah akan terputus semua aktivitasnya, kecuali tadi amal kebaikannya, jariahnya, dan doa dari anak-anak yang ditinggalkan, yang tentu anak yang mau mendoakan pada orang tuanya itu adalah anak yang soleh. Dan semoga anak-anak yang kita tinggalkan nanti akan selalu mendoakan kepada kita semuanya ketika kita sudah berada di alam barzakh. Tidak hanya mendoakan ketika kita sudah mati, tapi juga mendoakan kepada kita ketika kita masih bersama-sama dengan mereka. Karena begitu seorang anak mulai bisa berkomunikasi, mulai bisa berbicara, kita sudah mengajarkan perkataan-perkataan yang baik, termasuk mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak-anak yang masih dalam pendidikan TK atau mungkin di sekolah dasar sudah dibiasakan untuk mendoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau itu tidak dibiasakan, ketika sudah dewasa, sudah tua, juga tidak mudah untuk membiasakan yang seperti itu. Karena perlu ada pembiasaan sejak dini, sejak kecil. Dan kita pun yang sudah tua ini juga tidak pernah dan tidak boleh lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita. Sehingga ada seseorang yang ingin dipanjangkan umurnya dengan motivasi supaya dia lebih lama lagi, lebih panjang lagi bisa mendoakan orang tuanya. Jadi motivasi mohon dipanjangkan umurnya itu supaya dia punya kesempatan yang lebih lama lagi untuk mendoakan kepada orang tuanya. Karena ketika kita selesai sholat, paling tidak kita membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang harus kita lakukan. Kalau bisa ya lebih dari sekali, kalau bisa paling tidak 3 kali. Karena apa? Karena rasanya kita tidak pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita, jasa-jasa orang tua kita, pengorbanan orang tua kita. Sehingga kalau dongone cuma pisan, rasanya masih tidak cukup gitu ya. Dengan begitu besar pengorbanan orang tua kita kepada kita, sehingga kita bisa sampai seperti ini karena jasa pengorbanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibu kita. Karena itu menurut saya rasanya kurang kalau hanya sekali kita mendoakan kepada orang tua kita. Ya, paling tidak lebih dari sekali lah, 3 kali paling tidak kita membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata burrizat artinya diperlihatkan, terambil dari kata baroza, yakni tampak
dengan amat jelas, sehingga ada anak namanya Barozi. Ini Muhammad Barozi, artinya ya orang tuanya mungkin punya maksud harapan anak yang diberi nama Barozi itu supaya tampak jelas kebaikannya, tampak jelas pengabdiannya. Kata liman artinya bagi siapa, mencakup siapapun, baik yang mukmin maupun yang kafir. Nah, sehingga apa yang mereka lakukan akan tampak dengan jelas. Semua akan melihat dan melaluinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdudiyya. Tidak seorang pun dari kamu kecuali akan melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Termasuk yang akan kita lewati adalah proses untuk penghitungan amal. Mana di antara amal kita yang baik, apakah lebih berat timbangannya dibanding dengan amal yang jelek. Semua orang akan melewati proses itu. Termasuk semua orang akan melewati suatu kita menyebutnya Shiratal Mustaqim, ya, satu jembatan yang akan kita lewati, apakah kita selamat atau kita tidak selamat. Dan kita selalu mohon pada Allah supaya diselamatkan dari itu. Karena itu kan ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kemudian dilengkapi dengan waqina adzabannar. Ya, hampir semua doa selalu diakhiri dengan waqina adzabannar, supaya kita selain kita diberikan kebahagiaan, kebaikan hidup dunia, juga akhirat, dan kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Orang kadang berpikir dengan candaan, guyonan, wis gak apa-apa nang neraka rong dina ae. Padahal satu hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun. Nah, kita hidup di dunia ini nggak ada yang 1000 tahun. 100 tahun itu paling suwe. Ya. Itu pun jarang. Ya. Mungkin di perumahan sini ada yang ini umurnya lebih dari 100, Pak. Ya. Itu barangkali sudah langka, usia lebih dari 100 itu. Sehingga kalau kita diberi usia yang terlalu panjang juga mungkin teman sebayanya wis hilang kabeh. Ya, sudah berangkat lebih dulu. Ya, tinggal kita sendirian toleh, nggak ada temannya. Ya, kalau kita diberi usia yang terlalu panjang. Ya, karena itu ya kalau kita mohon pada Allah, ya Allah berikan kami usia panjang dan sehat. Kalau panjang tapi sakit-sakitan juga akan menyusahkan pada keluarga, dan kita pun juga belum tentu bisa sabar dengan sakit yang kita derita dengan usia yang panjang seperti itu. Karena itu sekali lagi setiap orang, baik yang kafir maupun yang beriman, yang taat pada Allah maupun yang durhaka pada Allah, semuanya pasti akan melewati proses-proses sebelum nanti manusia dipisahkan, apakah akan masuk ke surga atau akan nyemplung di neraka itu. Kata al-ma'wa terambil dari kata awa yang berarti bergabung. Al-ma'wa adalah tempat bergabung untuk tinggal bersama yang lain. Karena itu orang-orang yang beriman kepada Allah akan dikumpulkan juga dengan keluarganya yang sama-sama
beriman dan bertakwa dan berbuat baik dalam kehidupan dunianya. Sehingga kita mohon pada Allah semoga kita ini nanti ketika kita di akhirat kita dikumpulkan dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang tak terhingga, sebuah puncak kebahagiaan. Selain kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan keluarga kita sebagaimana kebahagiaan itu pernah kita rasakan ketika kita berkumpul dengan keluarga besar kita. Karena itu paling tidak setahun sekali orang berusaha untuk bisa kumpul dengan keluarga pada saat Idul Fitri. Sehingga sekalipun jauh, anak-anak kita, keluarga kita semuanya berupaya untuk bisa mudik ke satu tempat yang memungkinkan kita bisa berkumpul bersama. Sehingga itu yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat kita. Sehingga kalau saatnya datang orang daerah Nganjuk ke barat biasanya menyebutnya bodo. Artinya bodo itu bakdo setelah puasa kemudian datang hari raya. Kalau orang yang lainnya mungkin menyebut riyoyo. Orang Nganjuk ke barat itu biasanya bodo. Itu kita berkumpul bersama dengan keluarga itu sudah merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi kita. Sehingga sekalipun waktunya terbatas, kita menyempatkan, kita luangkan waktu untuk bisa kembali ke tempat semasa kecil kita dibesarkan. Sebagian ulama memahami huruf alif dan lam pada kata al-ma'wa sebagai pengganti nama yang menunjuk persona ketiga. Dengan demikian kata al-ma'wa berarti tempat tinggalnya. Ada juga yang memunculkan dalam benaknya kata lahu artinya baginya. Kalimat ayat-ayat di atas lebih mudah dipahami. Jadi yang jelas bahwa Allah akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dengan keluarganya yang seiman juga. Sehingga sekalipun anak, tapi kalau memilih jalan yang beda, atau mungkin orang tua yang jalan keyakinannya berbeda dengan anak-anaknya, tentu nanti di akhirat tidak akan bisa berkumpul karena yang satu di neraka, yang satu di surga. Kita lanjut sedikit pada ayat berikut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menghalangi nafsu dari keinginannya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya nanti. Pada ayat sebelumnya tadi Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 44:1 ini melanjutkan dengan menjelaskan keadaan yang taat dengan menyatakan, dan adapun yang takut kepada kebesaran atau keagungan Tuhan pencipta dan pemeliharanya sehingga mendorongnya untuk beramal saleh dan menghalangi nafsu, yakni menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat kembalinya
atau sebagai tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melakukan sebuah kebaikan itu dimotivasi oleh satu kekuatan yang ada pada diri kita, niat kita, bahwa kita melakukan sesuatu yang baik itu supaya kita dihindarkan dari siksaan Allah di akhirat nanti. Dan kita juga berusaha untuk menekan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita berniat melakukan sebuah kebaikan dengan motivasi itu, maka itu masih dikategorikan sebagai perbuatan yang ikhlas. Kalau kita mau beribadah tapi motivasinya supaya diselamatkan dari neraka dan kita dimasukkan ke surga. Karena Allah sendiri dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu saya lupa, 23 mungkin, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka takutlah kepada neraka yang di antara isinya adalah manusia dan batu-batuan. Tetapi keikhlasan yang lebih tinggi adalah orang melakukan kebaikan semata-mata karena kecintaannya kepada Allah, bukan karena takut neraka atau ingin surga. Tetapi yang seperti itu adalah merupakan keikhlasan atau motivasi yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah sangat tinggi keimanannya, sehingga kita sering melakukan kebaikan ya motivasinya supaya kita masih dalam kategori atau dalam tingkat supaya kita diselamatkan Allah dari neraka, kita dimasukkan surga, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang tertentu yang seperti kelasnya para syuhada, para sahabat, para tabi'in, mereka melakukan kebaikan semata-mata karena kecintaannya kepada Allah, bahwa dia sudah mendapatkan sekian banyak kenikmatan, maka dia merasa wajib untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, sehingga kita terus-menerus bisa melakukan kebaikan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah SWT. Barangkali ada yang perlu disampaikan sebelum kita akhiri dengan doa, monggo. Kalau ada, kalau tidak ada, ya kita berdoa untuk mengakhiri pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi semua yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afatat daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.